Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqu khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifa su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin hamidallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa syaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil adyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, daripada guru kita bersama selaku daripada Khadimul Majlis Syababul Mustafa ini Fadilatul Ustaz Daud Muslim, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badan jasmani rohaninya, dan Allah menangkan perjuangannya, dan Allah selalu berikan kepada beliau keistiqomahan dan kesabarannya di dalam mendidik kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu juga sama-sama kita hormati daripada Ustaz Abbas yang alhamdulillah selalu senantiasa duduk bersama-sama kita di setiap malam Selasanya. Begitu juga hadirin wal hadirat, pemuda-pemudi yang hadir pada malam hari ini tanpa terkecuali. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, kita semua yang hadir dengan membaca burdah kemudian aqidatul awam, semoga ketika kita keluar, tidaklah kita keluar daripada majlis tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita. Tidaklah kita bubar daripada masjid ini kecuali Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dan keinginan kita. Tidaklah kita pulang ke rumah kecuali Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit yang ada di dalam diri kita, penyakit yang ada dalam diri kedua orang tua kita, penyakit yang ada dalam diri keluarga-keluarga kita. Dengan asbab burdah, dengan asbab kita duduk di sini, Allah angkat penyakit tersebut dan Allah gantikan penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada diri kita yang selalu hadir setiap malam Selasanya, yang selalu duduk membaca daripada burdah dan sebagainya, tiada lain dan tiada bukan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena di tempat inilah kita mendapatkan ketenangan jiwa. Karena di tempat inilah dan di sinilah kita duduk mengharap daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita duduk di sinilah mendapatkan daripada petunjuk daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita selalu yang namanya ketika mahalul qiyam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi faghfirli dunubi bi barakatil hadi Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Dengan sebab siapa? Dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat dan ampunan di tempat ini. Otomatis Allah akan turunkan ribuan daripada ampunan, maghfirahnya, semua hajat-hajat pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita termasuk daripada oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pemahaman, yang diberikan, yang ditunjukkan kaki kita, itu termasuk daripada orang-orang yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya idza aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin, apabila Allah menginginkan seorang hamba itu suatu kebaikan, maka Allah akan memahamkan, memberikan petunjuk dalam agamanya. Di sinilah kita tempatnya untuk menuntut ilmu. Di sinilah kita tempatnya untuk mengharap daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum duduk di sini itu berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Antum duduk di sini biarpun capek, biarpun ibaratnya payah, akan tapi kalau Allah sudah gerakan untuk duduk sini baca, pasti akan gerakan. Berapa banyak di antara kita, berapa banyak di antara teman-teman kita yang memang belum Allah berikan taufik hidayahnya, yang memang belum Allah gerakkan daripada hatinya, tidak bisa hadir di tempat seperti ini. Berarti antum sungguh beruntung. Ini adalah suatu pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jaga keistiqomahan. Biarpun capek apapun pasti akan hilang dengan kita duduk seperti ini. Kalau kita ngikutin hawa nafsu, ya otomatis pengennya istirahat. Akan tapi semua itu terbayar dengan kita duduk seperti ini. Ketenangan jiwa ada, ketenangan hati ada ketika kita membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita yang namanya membaca burdah, ketika kita hati kita mendengarkan, hati kita membaca daripada maulid burdah dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad, itu akan ada ketenangan jiwa. Kalau sama-sama ngikutin capek mah itu capek. Ya, dari pagi sampai sekarang terus kita hadir tempat seperti ini. Ya, tiada lain dan tidak bukan. Ini bukti bahwasanya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta kita tidak akan seberapa dengan cintanya para sahabat. Para sahabat rela yang namanya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, saking cintanya kepada Nabi Muhammad. Sebagian sahabat yang bernama daripada Zaid, bahwasanya sama Abu Jahal, Abu Lahab, sahabat Zaid tersebut baru mu'alaf, baru masuk Islam, akan tapi sungguh besar kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai bajunya ditelanjangin, kemudian ditidurkan di padang pasir. Datang Abu Jahal, wahai Zaid, engkau tinggalkan daripada agamamu, engkau tinggalkan daripada agama Muhammad. Apa yang dijawab daripada Zaid? Sahabat Zaid, enggak wahai Abu Jahal, aku tetap mencintai Nabi Muhammad SAW. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, apa yang ditimpa daripada sahabat, kemudian Zaid sebut bahwasanya matanya dicongkel. Ya, sebelum matanya dicongkel, telinganya diiris oleh Abu Jahal. Di telinganya iris sampai, ya Zaid, kalau engkau tidak mau yang namanya meninggalkan agamamu untuk yang namanya tidak cinta kepada Nabi Muhammad, aku akan potong itu yang namanya kuping. Dipotong akhirnya karena tetap kukuh bersikeras bahwanya kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, saking cintanya kepada Nabi Muhammad. Bukan situ saja, setelah yang namanya telinga diiris, kemudian matanya dicongkel dua-duanya. Apa yang dikatakan Zaid tersebut? Tetap aku ini cinta kepada Nabi Muhammad. Biarkan aku mati, yang penting di surga bersama Rasulullah SAW. Itulah kecintaan dari para sahabat. Akan tapi setelah yang namanya Zaid, kau tinggalkan daripada ajaran Muhammad, kau tinggalkan kecintaan kau kepada Muhammad. Kalau engkau tinggalkan, aku nggak bakal. Tapi kalau engkau laksanakan, maka aku akan yang namanya penggal kepala engkau. Ada tetap bersikeras yang namanya sahabat Zaid tersebut, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Allah melebihi daripada cinta kepada yang lainnya. Tetap di hatinya ada Nabi Muhammad. Akhirnya sampailah yang namanya Zaid tersebut pengen dipenggal oleh Abu Jahal dan kawal-kawalnya dan lawan-lawan dan kawan-kawannya, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Ketika mau dipenggal hari itu, Zaid minta tolong, ya Zaid, wahai Abu Jahal, sebelum engkau penggal kepalaku, aku minta waktu untuk yang namanya sholat daripada 2 rakaat. Tuh, orang yang namanya sudah telinganya nggak ada diiris, matanya dicongkel demi kecintaan Nabi Muhammad SAW, masih mikirin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih mikirin sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yang sehat? Berapa banyak di antara kita masih tinggalin sholat? Berapa banyak tadi asar pun di antara kita masih tidak yang namanya sholat? Asar capek ketiduran, bangun maghrib sholat maghrib dulu. Berapa banyak di antara kita setelah pulang majelis lupa akan sholat isya, tidur bangun subuh, kadang-kadang bangun jam 7. Sholat, cinta kepada Nabi Muhammad tidak akan bisa kita dipisahkan. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad. Akhirnya setelah sholat yang 2 rakaat, Zaid kepalanya dipenggal. Itulah para sahabat cintanya kepada Nabi Muhammad. Terus bagaimana kita? Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih senang kita duduk di sepatri ini, kita duduk di majelis ilmu. Ya, ini adalah sedikit daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad. Tapi kita masih menjauhi daripada majelis-majelis seperti ini. Oleh karena itu pertahankan yang selalu istiqomah setiap malam Selasa ya. Biarpun ada 2 orang, 3 orang setiap malam Selasa tetap jalan.
Mau dimanapun tempatnya tetap jalan mengejar daripada keistiqomahan. Yang dapat menghasilkan adalah kalian sendiri. Pahalanya kalian sendiri. Yang kalian rasakan adalah kalian sendiri yang rasakan. Karena berkat keistiqomahan pasti, ya, kerja, tenaga, waktu itu tidak akan bisa dibohongi. Pasti akan ada manfaatnya kelak. Nggak bisa sekarang, nggak bisa buat kita, buat istri kita, buat anak kita, buat seterusnya. Pasti akan dampaknya positif buat keluarga kita kelak. Karena apa? Dengan seperti inilah kita yang namanya bisa, yang namanya bermudahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarpun seminggu sekali, ya. Jangan sampai kita nggak talim, jangan sampai kita yang nggak kumpul seperti ini. Kumpul yang positif. Cuma duduk sebentar. Ketika kita ada kesibukan, setelah berdoa pulang silahkan. Ya. Kalau nggak talim, dia duduk sampai sama aja dulu. Tapi beda duduknya kita tempat seperti ini. Kita di masjidnya etikaf. Yang masih belum lihat etikaf dari sekarang. Biar selama kalian duduk di sini mendapatkan pahala mendengar, pahala melihat, pahala duduk, pahala dan sebagainya. Kita dihitung pahala. Kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan pahala antum semuanya, ya, ada di hadapan antum semuanya pahala, niscaya orang-orang ini bakal lembut. Yang mendengar speaker ini, yang mendengar suara mudah ini, yang mendengar lembut duduk di sini. Akan tapi Allah berkehendak lain. Allah tidak mau, ya, mengetuk hati seorang yang memang bukan kehendaknya. Nggak mau duduk di seperti ini, nggak mau duduk di dalam masjid, nggak mau yang namanya untuk berzikir membaca burdah. Lebih enakan di luar, lebih enakan nongkrong, lebih enakan yang namanya berpoya-poya. Akan tapi Allah masih mengingatkan diri kita menjadi orang baik. Dan semoga kita selalu berikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqomah dalam sholat, istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam menghadiri majlis, dan istiqomah dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sedikit saya akan melanjutkan daripada pelajaran kita, yaitu Aqidatul Awam. Makanya kalau yang punya kitabnya silahkan coret, artiin, ya. Qala Najim rahmatullah taala, berkata Nadim Syekh Ahmad Marzuki mengatakan bahwasanya summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairan man qad wahada. Kemudian salat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu, sarmada itu selalu, kita selalu yang namanya bersalat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas siapa? Ala nabi khairan man qad wahada, atas nabi yang paling baik, itu orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu ada di hatinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi, begitu juga kepada para keluarga-keluarganya, sahabatnya, wa man tabi asabili dinil haqqi ghairu mubtadi, dan kepada orang-orang yang mengikuti jalan agama yang benar ghairu mubtadi, selain orang-orang yang mengaku-ngaku, selain orang-orang yang mengada-ngada. Maka disarah di sini dikatakan bahwasanya as-sholatu lughatan ad-du'a bi khairin. Salat menurut bahasa adalah doa kebaikan. Menurut bahasa. Ketika kita lagi diam, kamu ngapain? Saya lagi sholat, nggak salah. Sholat menurut bahasa adalah doa. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu namanya sholat. Tapi menurut lughah, menurut bahasa, ya. Tapi sholat yang menurut syariah adalah diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu sholat yang hakiki. Ya, yang dikatakan sholat sebenarnya adalah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu sholat berbahasa. Fa idza udifat ilaihi ta'ala kana ma'na ziyadatul ina maqrun bi ta'zim wa tabjil. Jikalau yang namanya udifat ilaihi disambungkan sholat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi makna ziyadatul in'am, bertambahnya kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al maqrun bi tabjil wa ta'dil, kemudian yang disertai dengan kemuliaan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad warada an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang telah diriwayatkan daripada Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, as-shalah as-salat minallah rahmat. Salat daripada Allah Subhanahu wa taala rahmat. Jadi salatnya Allah itu rahmat buat umatnya, buat yang namanya hamba makhluknya. Wa minal abd, kemudian daripada seorang hamba, salat itulah doa. Jadi sama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu sesungguhnya Allah bersolawat, salawatnya Allah itulah rahmat buat seluruh makhluknya. Wa minal abad, daripada hamba, seorang hamba itu doa. Wa minal malaikah, dan kemudian salawatnya daripada orang malaikat istighfar.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang namanya membacakan istighfar bagi orang yang menuntut ilmu. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan pun membacakan istighfar bagi orang yang menuntut ilmu seperti kita ini. Jadi jangan salah, semua binatang-binatang melata itu akan membacakan istighfar bagi kita, bagi orang yang menuntut ilmu. Oleh karena itu beruntung faidah yang sangat besar. Ya. Kemudian assalamu tahiyatullahi kabin nabi. Assalam dikatakan dalam nazim assalam itu tahiyatan, yaitu ucapan yang sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Sarmadan bimakna daiman. Sarmadan ala nabi summa salatu wassalamu sarmadan, artinya sarmadan adalah selalu memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun ala nabiyyu ay ma'muhun indal itlaq, yang sudah diterangkan, yang sudah dijadikan, yang sudah dijelaskan daripada secara mutlak, bahwa Sayyidina Muhammad SAW filul awal huwa insanun dzakarun hulun aw hiya ilai bisyar'in sawa'un umira bitaglihi amla. Yang dikatakan nabi huwa insanun dzakarun, itu seorang sosok manusia, dzakar seorang laki-laki. Nabi itu, nabi dan rasul itu adalah yang namanya laki-laki. Tidak ada istilah nabi perempuan. Kalau ada nabi perempuan berarti dia bohong. Di sini dikatakan bahwasanya malaikat itu nabi itu insanun dzakarun hurrun, manusia yang laki-laki yang merdeka, uhiya ilaihi bisyar'in, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat. Sawa umira bitablighi amla, baik disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan atau tidak. Ya, makanya ada perbedaan nabi. Kalau nabi belum tentu rasul, kalau surah rasul sudah pasti nabi, karena nabi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya untuk pakai untuk diri sendiri, tapi rasul itu wajib menyampaikan kepada umatnya. Itu perbedaan. Kalau nabi jumlahnya kan ribuan, kemudian rasul cuma berapa? Ada ulul azmi, nabi dan rasul, Nuh, Isa, Musa, Muhammad, Ibrahim, ya mim. Nunnya Nuh, I-nya Isa, mimnya Musa, I-nya Ibrahim, mimnya lagi Muhammad. Itu mimim, ya bisa mimin, bisa juga mimik, terserah. Itu ulul azmi. Yang sudah rasul sudah pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Orang Arab belum tentu habib. Kalau habib sudah pasti Arab. Itu perbedaannya. Oleh karena itu, malaikat nabi itu adalah seorang laki-laki yang merdeka, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala baik untuk menyampaikan ataupun tidak. Fa in umiru bidzalik fa rasulun ayatun, maka untuk menyampaikan maka rasul juga. Wa alasani huwa insanun jakrun hurrun aw hiya bi syar'i ya'mal bihi an nafsihi. Ini berarti penjelasan yang nomor kedua adalah penjelasan nabi. Nabi satu yang namanya seorang laki-laki yang merdeka, yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan untuk diri sendiri. Ya. Wa rasul insan dzakara tauhid bisarin li baiti ila ghairi wa la yakunu illa rajulan, sedangkan nabi ini seluruhnya adalah laki-laki, bukan perempuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Tidaklah kami utus kepada sebelum kamu kecuali seorang laki-laki, nuhi, yang aku berikan wahyu kepada mereka. Berarti nas dalil ini bahwasanya nabi itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Ya, nabi. Kita sendiri lihat Nabi Muhammad bin Muhammad mertafi sumyan Nabi lana marfud. Kenapa dinamakan Nabi sumyan Nabi? Li'annahu marfud rutbah, karena tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Awaqul rutbah man tabi'ahu, karena bisa juga yang tinggi derajatnya sampai banyak orang yang mengikutinya. Itu Nabi. Ya. Kalau yang lainnya bahwasanya kalau sudah yang namanya Nabi dan Rasul pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan maksum. Khairul man qad wahada, terhadap orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Jamil Muwahhidin, dan yang paling utama seluruh orang yang mengesahkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal ala fi qauli wahdan lil itlaqi wa alihi murabbihi bi maqamid wa. Adapun wa alihi di dalam penjelasan wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil
haqi ghaira mubtadi. Adapun wali murad ini adalah fi maqami doa, di maqam di kedudukan doa. Kama huna kullu mu'min taqi, orang yang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu Ali Muhammad. Itu adalah keluarga Nabi Muhammad. Jadi Ali di sini adalah Ali ini bukan Ali ya, kalau Ali di sini Ali, tapi kan Ali pakai hamzah. Itu ada yang mengatakan bahwa setiap orang yang mukmin yang bertakwa itu adalah keluarga Nabi Muhammad. Lima ja'a fil hadis, sebagaimana ada hadis yang mengatakan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah SAW, man ali Muhammad, siapa keluarga Nabi Muhammad? Faqala ala Muhammad kullataki. Jawab bahwasanya setiap yang dikatakan keluarga Nabi Muhammad adalah kullu muttaqi, itu orang yang bertakwa kepada Allah, itu adalah keluarga daripada Nabi Muhammad. Jadi bisa dijabarkan buat keluarga Nabi Muhammad bukan sahabat aja. Akan tapi kalau terangkan sini Ali itu bermacam-macam, ada tafsirannya. Berarti yang tafsiran yang pertama adalah setiap orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah Ali Muhammad, itu adalah keluarga daripada Muhammad. Di bangkawi 2. Amma fi maqami zakah, adapun di kedudukan ataupun bagian zakat, ya. Faqala Imam Malik, berkata Imam Malik rahimahullah, Banu Hashim faqat. Ada yang mengatakan Banu Hashim adalah daripada keluarga Nabi Muhammad. Ya, Banu Hashim, makanya Banu Hashim dan para habaib semuanya tidak menerima daripada zakat, tidak menerima. Ada yang mengatakan Banu Hashim doang. Kalau Bani Muthalib, Banu yang lain bisa menerima zakat. Itu menurut Imam Malik. Wa qala Imam Syafi'i, kemudian berkata Imam Syafi'i rahimahullah, Banu Hashim wa Muthalib, bahwasanya yang tidak menerima zakat adalah Banu Hashim, keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Wa sahabihi, dan dikatakan bahwasanya sahibihi ismun jamilu sahibi bimana sahabi. Yang arti daripada sahabihi adalah sahabi, sahabat itu. Siapa yang dikatakan sahabi? Siapa yang dimaksud dengan sahabat? Wa huwa man istama bi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan sahabat itulah orang yang berkumpul dengan Nabi. Pertama itu ba'da risalah, setelah risalah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukmin, beriman, wa mata ala imanih, dan meninggal atas membawa iman. Jadi yang dikatakan sahabat itulah orang yang bertemu dengan Nabi, melihat Nabi, duduk satu zaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, melihat dengan Nabi, itu adalah sahabat. Karena ada apa? Karena ada sebagian sahabat yang hidup sejaman dengan Nabi, akan tapi tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah melihat wajah Nabi, dan tidak pernah mencium tangan baginda Nabi. Itu bukan sahabat, biarpun satu zaman. Ya, yang penting sejaman, pernah ngobrol, pernah duduk, pernah melihat wajah Nabi. Siapa yang enggak sejaman akan tapi tidak dikatakan yang namanya sahabat, yaitu Uwais Al-Qarani, satu zaman dengan Nabi akan tapi tidak pernah yang namanya melihat wajah Nabi, sibuk dengan yang namanya orang tuanya, yaitu ibundanya. Sampai-sampai Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Bilal dan sebagainya oleh Rasulullah SAW, wahai Bilal, wahai Abu Bakar, Umar, engkau minta doa kepada Uwais Al-Qarani. Di sana ada orang soleh, orang yang masya Allah. Dilihat yang namanya pekerjaannya. Ini ada orang luar biasa ini yang disuruh oleh Nabi, seorang sahabat Nabi, suruh minta doa kepada orang tersebut. Akhirnya datang ini, ketuk pintunya kepada Uwais Al-Qarani, para sahabat situ, wahai Uwais, bolehkah aku yang namanya nginep di sini? Oh iya silahkan. Dengan maksud dan tujuan suruh Nabi, pengen lihat. Dan para sahabat ini dia Fudul itu butuh dalam kebaikan, pengen keponya, pengen baik. Kenapa Rasulullah memutuskan bahwasanya suruh minta doa kepada Uwais Al-Qarani? Ya. Akhirnya karena sahabat itu sifat budul dalam kebaikan boleh, yaitu sifat kepo. Jadi kalau kepo sama yang kejelekan itu jangan. Kita lagi talim gini ada yang lewat nih, itu kepo, gitu. Kepo yang tidak diperbolehkan. Tapi kepo yang namanya pengen baik, itu kenapa sih dia begini? Kok bisa begini dan kebaikan itu nggak apa-apa. Budul namanya. Akhirnya para sahabat dilihat sholatnya sama, itunya sama, akan tapi ada yang beda, yaitu selalu berbakti kepada ibundanya. Cebokin, makanin dan sebagainya. Sampailah di situ yang namanya birrul walidain. Makanya Nabi Muhammad suruh para sahabat untuk meminta kepada Uwais Al-Qarani. Oleh karena itu apa? Yang namanya sahabat sudah dikatakan bahwa saya sejaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, meninggal dengan Nabi.
Ghaira muqtadi, adapun yang namanya muqtadi, apa itu muqtadi? Al-muqtadi man kharaja 'anil haq. Orang yang muqtadi itu orang yang keluar daripada yang kebenaran. Wal haq wa kullu ma wafaqa kitab was sunnah wal ijma wal qiyas. Yang dinamakan yang benar itu yang hak itu setiap apa-apa yang sesuai dengan kitab yaitu Al-Qur'an. Apa-apa yang sesuai dengan sunnah ataupun ijma dan qiyas. Kita percaya sama kitab Allah, Al-Quran, kemudian sunnahnya, kemudian ijma ulama. Oh begini, kemudian qiyas. Kalau mazhab yang lain tidak percaya dengan ijma sama qiyas, tapi kita sunnah wal jamaah itu kita harus meyakini bahwasanya di situ ada ijma sama qiyas. Ijma ulama begini, kiasan begini. Ya, itu namanya mubtadi. Wal bid'ah lugatan makana muftaran ala ghairi misli sabit. Adapun bid'ah menurut bahasa adalah adanya yang namanya terciptanya selain daripada contoh-contoh lain. Bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Walaysa fi kullu wa rasa dhalalah kullu finnar. Karena dikatakan orang yang berbuat baru itu akan masuk neraka, itu salah. Jadi bid'ah terbagi menjadi dua, ada dhalalah, ada hasanah. Bid'ah itu segala sesuatu yang mengada-ngada di zaman Nabi tidak ada kemudian dilaksanakan pada sekarang. Ya, itu namanya bid'ah. Nabi pada zaman Nabi tidak dilakukan, tetapi di sini di dunia ini dilakukan. Itu namanya bid'ah. Ya, jadi bid'ah terbagi menjadi dua, ada dolalah, ada hasanah, ada baik sama buruk alias sesat. Contoh kecil, dulu zamannya onta. Sekarang zamannya Toyota, ada mobil. Itu kalau dikatakan itu bid'ah. Mobil, handphone, motor itu bisa bid'ah hasanah, bisa bid'ah dhalalah, tergantung yang memakai. Contohnya motor bisa menjadi dua hukum, bisa bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bisa bid'ah yang jelek. Contoh bid'ah hasanah, motor dipakai taklim, motor dipakai pengajian, motor dipakai yang baik-baik, itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena di zaman Nabi nggak ada motor, menjadi baik. Kita datang ke sini dengan wasilah motor menjadi baik. Setiap roda putaran, setiap kilometer berputar, itulah akan menjadikan pahala buat kita. Makin jauh putarannya, makin banyak pahalanya. Oleh karena itu, kalau pengen banyak pahalanya, dari Cimanggu atas muter jalan baru, Cilembu terus muter ke situ lagi. Kalau pengen baik, makin banyak putarannya, makin banyak pahalanya. Ya, berarti kalau dihitung pahala, saya yang lebih banyak dari Cibinong ke sini. Berapa roda putaran coba? Ada yang ngejalan sedikit kan? Makanya besok-besok kalau pengen ngambil pahala banyak, muter ya dari Yasmin terus muter. Kalau enggak dari Baru langsung ke Yumanis, tembus ke sini, nggak apa-apa. Ya, itu akan menjadikan pahala. Itu namanya bid'ah hasanah. Beda dengan bid'ah dhalalah, bid'ah sayyi'ah. Punya motor, punya mobil dipakai duduk, pakai nonton organ, pakai dangdutan yang segini, pakai maksiat, pakai jajan, puncak, pakai namanya galawang saketek dan sebagainya, pasar anyang, ke Parung di pinggir jalan yang segini-segini, penjajan. Ya, itu apa dipakai yang namanya itu bid'ah yang pada sayyi'ah, tergantung kita ya. Makanya segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi kita adakan, itu namanya bid'ah. Akan tapi ada bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Zaman Nabi para sahabat hidungnya maju, kita semua hidungnya peksek, berarti muka kita bid'ah. Karena zaman Nabi nggak ada hidung kayak kita, hidungnya maju-maju. Ya itu makanya jangan selalu menafikan bahwasanya bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat itu bakal masuk neraka, nggak semuanya. Oleh karena itu tergantung daripada kitanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri Al-Fakir, ya, umumnya, khususnya bagi diri Al-Fakir dan umumnya bagi antum semuanya. Semoga selalu kita mendapatkan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fatwana bi barakatihi wa tanal husna bi hurmatihi wa minna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitani wa bi subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Hakata billahi billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.